Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aldi Nugroho Saputro, mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 12210565. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu technopreneurship atau teknologi entrepreneur. Yang pertama, konsep kewirausahaan. Wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar. Menurut John N. Wenkers tahun 2008. Jadi wirausaha adalah pengambilan risiko menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang-peluang, menciptakan usaha baru, pendekatan yang inovatif, mandiri. Ciri-ciri kewirausahaan menurut Scarborough dan Ymer tahun 2005 adalah yang pertama adalah desire of responsibility atau hasrat bertanggung jawab terhadap usaha-usaha yang tengah dirintisnya yang diaktualisasikan melalui sikap mawas diri. Kemudian preference for moderate risk, kecenderungan untuk senantiasa mengambil resiko yang moderat, yang didefinisikan oleh pilihan keputusan yang selalu menghindari tingkat resiko yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah. Kemudian confidence in their ability to success, dimilikinya keyakinan atas kemampuan dirinya untuk sukses yang direfleksikan melalui moto bahwa kegagalan itu tak lain adalah sukses yang tertunda. Lalu kemudian ada desire for immediate feedback, kehendak untuk senantiasa memperoleh umpan balik yang sesegera mungkin. Kemudian high level of energy, dimilikinya semangat dan dorongan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian final orientation, dimilikinya perspektif ruang dan waktu ke masa depan. Kemudian ada skill at organizing, dimilikinya keahlian dan keterampilan untuk mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Yang terakhir ada value achievement over money, dimilikinya suatu tolak ukur yang bersifat kuantitatif finansial dalam menilai suatu kinerja. Yang kedua ada proses kewirausahaan. Proses untuk mengembangkan usaha baru terjadi pada proses kewirausahaan yang dimana seorang pengusaha harus menemukan, mengevaluasi dan mengembangkan sebuah peluang. Menurut Serian Wijatno tahun 2009 ada 4 fase dalam proses kewirausahaan, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang. Yang kedua ada pengembangan rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik adalah mengembangkan suatu peluang dan menentukan sumber daya yang diperlukan, serta mengelola usaha baru dengan sukses. Yang ketiga, penetapan sumber daya. Seseorang pengusaha mampu menentukan sumber daya apa yang akan digunakan dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang keempat ada manajemen perusahaan, harus bisa mengimplementasi gaya dan struktur manajemen, serta harus bisa menentukan variabel-variabel kesuksesan sehingga apapun masalah yang dihadapi bisa segera diselesaikan. Yang ketiga ada technopreneur. Technopreneur merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi mereka yang kehidupannya lebih banyak bergantung di dunia teknologi. Berdasarkan definisinya, technopreneur adalah penggabungan antara pemanfaatan teknologi dan konsep entrepreneur atau wirausaha.
Menurut Daniel Mankani tahun 2003 menyatakan bahwa teknopreneur adalah orang-orang yang mengidentifikasi masalah dan memanfaatkan kesempatan. Ada dua karakter, yaitu melakukan hal-hal yang tidak mencari keuntungan semata, kemudian yang kedua ada merasa nyaman bekerja dengan menggunakan teknologi. Technopreneurship adalah bentuk semangat dan keberanian seseorang untuk melakukan usaha-usaha berbasis teknologi secara mandiri. Technopreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan, dan inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Orang yang punya gagasan ide dan menciptakan produk dalam bidang teknologi disebut dengan technopreneur, karena seseorang technopreneur harus mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan suatu produk yang akan dijual di pasar. Dalam konsep technopreneurship, basis pengembangan kewirausahaan bertitik tolak dari adanya invensi dan inovasi dalam bidang teknologi. Yang pertama adalah invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Kedua, inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Teknologi harus sukses pada dua tugas utama, yakni menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan dan teknologi tersebut dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan. Entrepreneur didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan manajemen dan mengambil resiko dari suatu bisnis atau suatu perusahaan. Maka Webster Dictionary mendefinisikan technopreneur sebagai orang yang entrepreneur di mana bisnisnya melibatkan teknologi tinggi. Technopreneurship sudah seharusnya didorong pengembangannya oleh pemerintah. Hanya dengan bertambahnya jumlah mereka inilah maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang berdaya saing pada tataran persaingan global. Kemudian ada kepribadian technopreneur. Orang yang keinginannya berprestasinya tinggi akan bekerja lebih keras dalam keadaan bagaimanapun, asalkan ada kesempatan untuk mencapai sesuatu. McClellan merinci karakteristik mereka yang memiliki konsep need for achievement yang tinggi sebagai berikut. A. Lebih menyukai pekerjaan dengan resiko realistik, kemudian bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental, tidak menjadi pekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang, dan ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi atau personal achievement, dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif. Lalu ada cenderung untuk berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Kemudian ada karakter pembentukan technopreneur. Spirit dan karakter technopreneur dibentuk oleh tiga komponen utama pembentuk, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Intrapersonal dan interpersonal adalah merupakan komponen dari faktor soft skill, sedangkan ekstrapersonal adalah berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih meluas dampaknya. Kemudian ada manfaat pengembangan technopreneur. Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan menumbuhkan basis teknopreneurnya. 45 tahun yang lalu, Singapura adalah negara kecil di Asia yang miskin. 20 tahun kemudian, pemerintah mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC berteknologi tinggi dengan insentif pajak, tenaga kerja terdidik, dan program infrastruktur yang mengagumkan. Technopreneurship bermanfaat dalam pengembangan industri-industri besar dan canggih. Selain itu juga dapat diarahkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
Teknopreneurship dapat memberikan manfaat atau dampak baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dampaknya secara ekonomi adalah pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga menciptakan lapangan kerja baru, yang keempat menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Kemudian ada manfaat dari segi lingkungan, antara lain adalah memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Ada beberapa bidang investasi dan inovasi yang dapat diprioritaskan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Ekonomi lemah terdiri dari air, energi, kesehatan, pertanian, dan keanekaragaman hayati. Bidang-bidang di atas masyarakat ekonomi lemah di Indonesia banyak menghadapi permasalahan. Pengembangan teknopreneurship dapat diadakan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama ada peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan spirit teknopreneur. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mempunyai peran untuk menumbuhkan dan mendukung kultur teknopreneur dalam aktivitas pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah penentu grand strategi tentang hendak kemana knowledge based ekonomi Indonesia akan diarahkan untuk mencapai daya saing. Tentang kemungkinan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan entrepreneurship dan teknopreneurship adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan investasi pasar untuk entrepreneur. 2. Peningkatan ketersediaan kredit dan modal. Yang ketiga, pengembangan program yang mendukung entrepreneur. Lalu yang keempat ada memperkarsai program pelatihan entrepreneur. Kemudian yang kelima ada reformasi regulasi pasar untuk memfasilitasi penetrasi pasar. Lalu yang keenam ada peningkatan peluang atau kesempatan entrepreneurship bagi para wanita dan kaula muda. Kemudian yang ke-9 ada kiat sukses teknopreneur. Seperti bisnis pada umumnya, untuk menjadi pengusaha yang sukses bidang teknologi, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan oleh pemula yang ingin berkecimpung di dunia teknopreneur. Pertama ada riset pasar. Hampir semua bisnis membutuhkan riset pasar untuk menentukan feasibility suatu produk atau jasa. Riset pasar juga memberi keuntungan lebih baik bagi calon teknopreneur sehingga mengetahui persoalan apa yang akan dipecahkan dalam masyarakat. Sebab kecanggihan apapun teknologi yang ditawarkan bila tidak menyentuh kehidupan masyarakat, maka tidak ada seorang pun yang akan memakai atau membeli. Kemudian ada definisi produk yang dibuat harus memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain yang ada di pasaran. Kalau Anda memilih untuk jadi blogger, usahakan konten blog Anda benar-benar tidak biasa sehingga orang berbondong-bondong untuk membaca dan setiap update terbaru blog Anda. Bila Anda menjadi programmer game, buatlah game yang konsep dan permainannya belum ada selama ini sehingga orang tertarik untuk memainkannya. Kemudian ada tentukan pangsa pasar. Menentukan pangsa pasar juga turut berpengaruh pada kesuksesan Anda. Seseorang teknopreneur harus menentukan akan main di pangsa pasar yang mana. Hal ini untuk memudahkan spesifikasi produk dan juga saat menentukan harga jual. Kemudian tes pasar. Lalu ada terus berinovasi. Kemudian lindungi hak paten. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya bagi seorang teknopreneur adalah mendaftarkan produk Anda ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang untuk mendapatkan hak paten atas karya Anda. Karena Anda berbasis teknologi dan informasi, maka hak paten sangat diperlukan agar tidak ada pihak lain yang menelurkan produk yang sama tanpa seizin Anda. Kemudian ada pendidikan TI berbasis teknopreneurship. Pendidikan TI berbasis teknopreneurship memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati permasalahan pengangguran intelektual di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi.
Yang ketiga, meminimalisir gap antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Ada Technopreneur IT dunia. Yang pertama ada Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andre McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes merancang dan mengembangkan teknologi jaringan yang berbasis web atau Facebook. Kemudian ada Chad Hurley, Stephen Chen, dan Jawad Karim merancang dan mengembangkan YouTube sebagai media berbagi video di antara masyarakat. Lalu ada Bill Gates dan Paul Allen yang mendirikan Microsoft Corp. Kemudian ada Jeff Bezos merancang dan mengembangkan sistem penjualan buku secara online dan diberi nama Amazon.com. Lalu ada Jerry Yang dan David Filo mendirikan Yahoo. Lalu ada Larry Page dan Sergey Brin mendirikan Google Inc. Lalu kemudian ada Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan Apple Inc. Lalu yang terakhir ada Linus Torvalds mengembangkan OS open source Linux. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.